Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ICTTL dan CMOS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fauji dengan NIM 22112111027. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ICTTL dan CMOS. ICTTL atau singkatan dari transistor transistor logic. Dari namanya dapat diketahui bahwa komponen penyusun dari IC jenis ini adalah transistor. Selain transistor, komponen lain yang digunakan adalah resistor dan juga dioda. Nah, kemudian ada CMOS atau singkatan dari Complementary Metal Oxide Semiconductor. Komponen penyusun dari IC ini adalah FET atau MOSFET. Nah, dari dua jenis teknologi yang digunakan dalam desain dan pembuatan integrated circuit adalah IC-TTL dan juga CMOS. Nah, saya akan menjelaskan IC-TTL terlebih dahulu. IC-TTL adalah jenis IC yang menggunakan transistor bipolar sebagai komponen dasarnya. IC-TTL biasanya menggunakan tegangan referensi standar TTL, yaitu sebesar 5 volt. IC-TTL sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan juga ketahanan terhadap noise. Beberapa kegunaan umum IC-TTL ini meliputi aplikasi dalam sistem kontrol, mikroprosesor, dan komunikasi. Nah, selain itu ada juga beberapa penjelasan singkat mengenai IC-TTL. Yang pertama, yaitu TTL adalah salah satu teknologi IC paling awal yang digunakan dalam gerbang logika dan rangkaian terpadu. Kemudian, gerbang logika TTL biasanya menggunakan transistor bipolar NPN dan PNP, serta resistor dan juga dioda. TTL memiliki kecepatan operasi yang tinggi dan tingkat konsumsi daya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan teknologi lain seperti CMOS. TTL juga memiliki toleransi tegangan input yang cukup ketat untuk membedakan antara level logika tinggi dan juga rendah. Nah, adapun cara mengenali IC TTL ini adalah dengan melihat kode atau nomor seri dari body IC. Kode dari IC TTL diawali dengan angka 74 sekian-sekian. Misalnya IC 7404, IC 7408, dan IC 7432. Nah, kemudian ada kelebihan dari TTL. Yang pertama, kecepatannya tinggi. Nah, IC TTL dapat beroperasi pada frekuensi tinggi, menjadikannya ideal untuk sistem yang membutuhkan waktu respons yang cepat. Yang kedua, ada ketahanan terhadap noise. Nah, IC TTL ini memiliki ketahanan yang baik terhadap gangguan noise dan interferensi, menjadikannya cocok untuk lingkungan yang bising atau dengan sinyal yang tidak stabil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk materi ATL akan dilanjutkan oleh saya, Alisa Nurullah dan NIM 023. Gerbang logika ATL. Yang pertama ada gerbang NOT atau inverter. Dari IC-nya dari 74 XX 0,4 14 86 dan seterusnya. Kemudian ada gerbang N, gerbang OR, gerbang LAN, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Dalam penggunaannya, IC-TTL juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, konsumsi daya yang tinggi. Untuk menghasilkan lebih banyak panas, IC-TTL membutuhkan daya yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi lainnya. Yang kedua, kompatibilitas tegangan pembatas. IC-TTL bekerja pada tegangan 5 volt, sehingga membatasi fleksibilitas dalam beberapa aplikasi yang membutuhkan tegangan yang lebih rendah dari 5 volt. Kemudian ada fungsi TTL. Fungsi TTL antara lain yang pertama sebagai logika digital dalam rangkaian
atau gerbang pintu logika seperti AND, OR, NOT, dan lain-lain, juga flip-flop, register, dan counter. Yang kedua, mikroprosesor dan microcontroller. IC TTL digunakan dalam sistem komputer dan microcontroller untuk mengimplementasikan logika dan fungsi kontrol. Yang ketiga, sistem komunikasi. IC TTL juga banyak digunakan dalam rangkaian transmisi atau penerimaan data atau komunikasi seperti word universal, asynchronous, receiver, transistor. Kemudian yang keempat, untuk sebagai proses ini seperti filter digital dan pemrosesan audio. Hmm, Contoh perangkat yang menggunakan IC TTL antara lain komputer dan server, sistem kontrol industri, sistem komunikasi dan jaringan, peralatan audio dan video seperti laptop, komputer, alat. Kemudian ada pengukur dan instrumen laboratorium yang banyak kita bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari, yang antara lain yang komputer atau peralatan audio dan video yang memang berfungsi sebagai um, sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dian dengan NIM 22111128 di sini IC CMOS dan gerbang logika CMOS. IC CMOS menggunakan transistor mental oxide semiconductor field effect transistor sebagai komponen utamanya, di mana transistor MOSFET ini adalah salah satu jenis transistor efek medan. IC CMOS lebih efisien dalam hal konsumsi daya dan menghasilkan hasil yang lebih sedikit. IC CMOS sering digunakan dalam aplikasi dengan kebutuhan daya rendah seperti perangkat mobil, microcontroller, dan peralatan baterai. Untuk gerbang logika CMOS, satu gerbang logika NOR Imperton. Seri IC CMOS-nya adalah 4001, 4011, 4049, 4069, dan lain-lain. Yang kedua, gerbang N atau penggabungan adalah seri IC CMO. Seri IC CMOS-nya adalah 4081, 4073, 4011, dan 4001. Untuk gerbang OR jumlahan, seri IC CMOS-nya adalah 4071, 4072, 4073, 4075, dan lain-lain. Untuk gerbang NAND, digasi dari N, seri IC CMOS-nya adalah 4011, 4012, 4013, 4017, dan lain-lain. Untuk gerbang NOR, negasi dari OR, seri IC CMOS-nya adalah 4001, 4002, 4007, 4012, dan lain-lain. Untuk gerbang XOR, Exclusive OR, dan gerbang XNOR, Exclusive NOR, seri IC CMOS-nya sama. Untuk gerbang XOR, Exclusive OR, seri IC CMOS-nya 4070, 4077, 4030, 4033, dan lain-lain. Gerbang XNOR, Exclusive OR, IC CMOS-nya adalah 4070, 4077, 4030, 4033, dan lain-lain. Seri IC CMOS menggunakan nomor seri yang berbeda-beda tergantung pada produsen dari variasi lainnya. Misalnya IC CMOS dengan nomor seri 4001 adalah gerbang NOR yang menggunakan teknologi CMOS. Selain seri 4000, dan ada juga seri 474 HCXX, 74 HCTXX, 74 HCXX, dan lain-lain, yang menawarkan variasi dalam hal kecepatan operasi, konsumsi daya, dan karakteristik lainnya. Setiap seri memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda, sehingga pemilihan IC CMOS yang tepat tergantung pada kebutuhan desain spesifiknya. Gerbang logika dalam IC CMOS umumnya memiliki toleransi tegangan input yang lebih luas dan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan dengan IC TTL. Namun, mereka juga cenderung memiliki kecepatan operasi yang lebih lambat. Penting untuk mempertimbangkan karakteristik dan spesifikasi masing-masing gerbang logika CMOS saat merancangkan rangkaian elektronika. Sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Al-Gipari dengan NIM 2211211033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Al-Gipari dengan NIM 2211211033. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan IC ChessMOS. Kelebihan IC ChessMOS di antara lain adalah konsumsi daya yang rendah. IC ChessMOS membutuhkan daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan IC TTL, sehingga dapat mengurangi konsumsi daya sistem secara keseluruhan. Kemudian, kompatibilitas tegangan yang luas. IC ChessMOS dapat beroperasi pada berbagai tingkat tegangan, mulai dari 3,3 volt hingga 5 volt atau lebih rendah. Lalu ada toleransi terhadap noise yang baik. IC ChessMOS memiliki toleransi yang baik terhadap noise dan interferensi sinyal, membuatnya cocok untuk aplikasi sensitif terhadap gangguan. Lalu di sini ada kekurangan IC ChessMOS. Kekurangan IC ChessMOS di antara lain yaitu kecepatan yang terbatas. IC ChessMOS biasanya memiliki kecepatan operasi yang lebih lambat dibandingkan dengan IC TTL. Lalu ada kepekaan terhadap kerusakan elektrostatis atau ESD. IC ChessMOS lebih rentan terhadap kerusakan akibat listrik statis, sehingga perlu dilindungi secara khusus selama penanganan. Kemudian di sini ada yang dinamakan fungsi IC ChessMOS. Yang pertama, microcontroller. IC ChessMOS sering digunakan dalam microcontroller yang membutuhkan konsumsi daya rendah, seperti dalam perangkat portable, pengendalian otomatis, dan Internet of Things atau IoT. Yang kedua, ada memori. IC ChessMOS digunakan dalam beberapa jenis memori seperti RAM atau Random Access Memory, ada ROM, Read-Only Memory, dan Flash Memory. Yang ketiga, ada sensor. IC ChessMOS dapat digunakan dalam sensor-sensor digital seperti sensor suhu, cahaya, gerakan, dan sensor tekanan. Dan yang keempat, yaitu konverter analog digital dan digital analog. IC ChessMOS digunakan dalam konverter ADC analog to digital converter dan DAC digital to analog converter untuk mengubah sinyal analog menjadi digital dan sebaliknya. Baik, di sini perangkat yang menggunakan IC CMOS itu adalah smartphone dan tablet, selanjutnya kamera digital dan perangkat foto digital, perangkat rumah tangga cerdas atau smart home seperti termostat pintar, sistem keamanan rumah, dan lampu pintar. Alat kesehatan elektronik seperti monitor tekanan darah dan alat pengukur glukosa darah. Selanjutnya perbandingan antara IC TTL dan CMOS, yaitu pertama adalah konsumsi daya. IC TTL memiliki konsumsi daya yang lebih tinggi daripada IC CMOS. CMOS menggunakan arus kecil saat sinyal tidak berubah, sehingga lebih hemat energi dan cocok untuk perangkat baterai atau daya rendah. Yang kedua, kecepatan. IC TTL umumnya memiliki kecepatan operasi yang lebih tinggi daripada IC CMOS. TTL bekerja pada frekuensi tinggi dan memberikan respon yang cepat, sementara CMOS memiliki kecepatan operasi yang lebih lambat. Yang ketiga, kompatibilitas tegangan. TTL bekerja pada tegangan referensi standar TTL, yaitu 5 volt. CMOS memiliki fleksibilitas lebih besar dalam hal tegangan kerja dan dapat beroperasi pada rentang tegangan yang lebih luas.
seperti 3,3 volt hingga 5 volt atau lebih rendah. Yang keempat, ketahanan terhadap noise. TTL memiliki ketahanan yang baik terhadap gangguan noise dan interferensi sinyal. CMOS juga dapat memiliki toleransi terhadap noise yang baik, tergantung pada desain dan implementasinya. Yang kelima, keandalan. TTL umumnya lebih tahan terhadap fluktuasi tegangan dan suhu daripada CMOS. Namun teknologi CMOS terus mendalami perbaikan dan tingkat keandalannya semakin baik. 6. Biaya. CMOS umumnya lebih murah untuk diproduksi daripada TTL karena menggunakan teknologi semikonduktor yang lebih efisien. Dan terakhir, kesimpulan. Pemilihan antara IC TTL dan CMOS tergantung pada kebutuhan aplikasi tertentu. Jika kecepatan tinggi dan ketahanan terhadap noise sangat penting, IC TTL mungkin lebih baik. Namun jika konsumsi daya yang rendah, fleksibilitas tegangan dan biaya yang lebih rendah dan adalah faktor yang penting, maka IC CMOS bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.